Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 5, subtema 2 pada pembelajaran keempat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 5. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 5 subtema 2 pada pembelajaran keempat halaman 97. Kamu akan merancang kemasan berbentuk prisma segitiga. Sebelum kamu merancang kemasan, alangkah baiknya kamu membaca penjelasan tentang kemasan produk berikut ini. Nah, mari kita baca sebuah bacaan dengan judul kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai salah satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Fungsi peranan kemasan. Secara umum, fungsi kemasan adalah 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. 2. Sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. 3. Meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contoh, produk-produk makanan, dari kemasannya orang sudah dapat mengenali rasanya, walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Nah, kemudian pada halaman 99 kita akan bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Apa fungsi kemasan pada mulanya? Pada mulanya, kemasan berfungsi hanya untuk melindungi barang atau agar mudah dibawa. 2. Sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Fungsi utama kemasan yaitu melindungi dan mengawetkan produk. 2. Sebagai identitas produk. Dan 3. Untuk meningkatkan efisiensi ketika menghitung, mengirim maupun menyimpan suatu produk. 3. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apakah maksud dari pernyataan di atas?
Maksud dari pernyataan di atas adalah kemasan menjadi identitas produk, diantaranya keberagaman ekonomi yang ada. Kemasan juga menjadi satu bentuk pelayanan karena keamanan produk dijaga sampai ke tangan konsumen, sehingga konsumen menilai bahwa suatu wirausaha bertanggung jawab atas produknya. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan wirausaha tersebut. Selanjutnya pada halaman 101, kamu telah membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan sebelumnya. Kamu akan menceritakan tentang daftar riwayat hidupmu secara berkelompok. Ayo persiapkan dirimu dengan baik. Kemudian pada ayo berdiskusi, ceritakan daftar riwayat hidup yang telah kamu buat dalam kelompok. Pastikan dalam daftar riwayat hidup tersebut sudah tercantum hal penting sebagai berikut. 1. Data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. 2. Bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati. 3. Riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan SD. 4. Ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. 5. Kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Dan 6. Kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Nah, adik-adik hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.